Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan tentang ijtihad dalam hukum Islam. Anggotanya terdiri dari Jayano, Deni Sapurinda Agustin, Oni Puspitaningrum, dan Zida Norma Melia. Yang pertama, pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata al-jadj atau al-judj yang berarti al-masyaqqat, yang artinya kesulitan atau kesusahan, dan ad-hoqat atau kesanggupan dan kemampuan. Ijtihad secara etimologi memiliki pengertian pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit, sedangkan secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah, catatan yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul, yang syara' atau jalan, dan sunnah Rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nas yang makku, agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat, atau maslahat artinya mendatangkan kebaikan. Pengertian lain bahwa ijtihad merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Poin yang kedua, kedudukan dan objek ijtihad. Kedudukan ijtihad dalam sumber hukum Islam adalah sebagai penuntut hukum setelah Al-Quran dan hadis apabila dalam Al-Quran dan hadis tidak ditemukan secara jelas dan rinci mengenai hukum yang dimaksud. Objek ijtihad. Tidak semua lapangan hukum Islam dapat menjadi pokok ijtihad. Lapangan yang tidak boleh menjadi lapangan ijtihad adalah 1. Hukum yang dibawa oleh nas qot'i, baik kedudukannya maupun pengertiannya, atau dibawa oleh hadis mutawatir seperti kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Haramnya riba dan memakan harta orang. Demikian pula penentu bilangan-bilangan tertentu dari syara' yang dibawa oleh hadis mutawatir juga tidak menjadi objek ijtihad, seperti bilangan rakaat sholat, waktu-waktu sholat, dan cara melakukan haji dan sebagainya. Yang kedua, hukum-hukum yang tidak dibawa oleh suatu nas dan tidak pula diketahui dengan pasti dari agama, tetapi telah disepakati atau diijmakan oleh para mujtahidin dari suatu masa, seperti pemberian warisan sebesar 1/6 harta warisan untuk nenek perempuan, tidak sahnya perkawinan antara wanita Islam dengan lelaki non-muslim. Adanya lapangan yang dapat menjadi objek ijtihad. 1. Lapangan yang dibawa oleh nas yang zani, baik dari segi kedudukannya maupun dari segi pengertiannya. Nas seperti ini terdapat di dalam hadis ijtihad. Ijtihad dalam hal ini ditunjukkan dalam segi sanad dan penyahihannya, juga dari pertalian pengertiannya dengan hukum yang sedang dicari. Lapangan yang kedua, lapangan yang dibawa oleh nas qot'i kedudukannya, tetapi zani pengertiannya. Nah, seperti ini terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Objek ijtihad di sini ialah dari segi pengertiannya saja. Yang ketiga, lapangan yang dibawa oleh nas zani kedudukannya, tetapi qot'i pengertiannya. Nas ini hanya terdapat dalam hadis. Objek ijtihad dalam hal ini terdapat dari segi sahihnya dan pertaliannya dengan Rasulullah. Dalam ketiga lapangan ini, daerah ijtihad terbatas sehingga seorang mujtahid tidak dapat melampaui kemungkinan pengertian nas. Yang keempat, lapangan yang tidak ada nasnya atau tidak diijmakan dan tidak pula diketahui dengan pasti. Di sini orang yang berijtihad memakai qiyas, ikhtisan, uruf atau jalan lain. Disinilah ijtihad lebih luas daripada ketiga lapangan lainnya. Selanjutnya, syarat mujtahid dan tingkatan mujtahid. Syarat mujtahid: 1. Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat adil, kelima memahami Al-Quran dengan asbabun nuzulnya dan ayat-ayat yang nasikh dan mansuh,
memahami hadis, ilmu hadis, hadis-hadis yang nasih dan mansukh, dan asbabul wurud hadis. Yang ketujuh, mengetahui pengetahuan yang mendalam tentang bahasa Arab. Yang kedelapan, mengetahui tempat-tempat ijma. Yang kesembilan, mengetahui usul fikih. Yang kesepuluh, mengetahui maksud-maksud syariat. Yang kesebelas, memahami masyarakat dan adat istiadat. Yang kedua belas, bersifat adil dan takwa. Selanjutnya tingkatan mujtahid. 1. Mujtahid mustaqil, yaitu mujtahid yang mengeluarkan hukum-hukum dari Al-Quran dan Sunnah, melakukan qiyas, berfatwa dan berikhtisan. Yang kedua, mujtahid muntasib, yaitu mujtahid yang memiliki perkataan-perkataan seorang imam pada hal-hal yang bersifat mendasar dan berbeda pendapat dengan mereka dalam hal-hal yang furu atau cabang, walaupun pada akhirnya ia akan sampai pada hasil yang serupa dengan yang telah dicapai imam tersebut. Yang ketiga, mujtahid fil mazhab, yaitu mujtahid yang mengikuti pendapat imam mazhab baik dalam hal-hal usul maupun furu. Usahanya hanya terbatas dalam menyimpulkan hukum-hukum persoalan yang belum ditemui hukumnya dalam pendapat imam mazhab. Yang keempat, mujtahid murajjih, yaitu mujtahid yang mengistinbatkan hukum yang tidak diijtihadkan oleh para ulama. Sebenarnya mujtahid pada tingkatan ini hanya mencari pendapat imam mazhab. Yang kelima, mujtahid muhafidz, yaitu mujtahid yang mengetahui hukum-hukum yang telah ditarjih oleh para ulama sebelumnya. Dan yang terakhir, mujtahid muqallid, yaitu mujtahid yang hanya sanggup memahami pendapat mujtahid lain, tidak mampu melakukan tarjih. Perkenalkan, nama saya Sidonarma Amalia. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, yang selanjutnya itu ada metode-metode istihad. Menurut Dawalibi, membagi istihad menjadi 3 bagian, yang sebagiannya itu sesuai dengan pendapat Al-Syatibi dalam kitab Al-Mufawaqat, yaitu istihad al-bayani. Istihad al-bayani yaitu istihad untuk menjelaskan hukum-hukum syara yang terkandung dalam nas, namun sifatnya masih zoni, baik dari segi penetapannya maupun dari segi penunjukannya. Metode istihad bayani, upaya penemuan hukum melalui kajian kebahasaan atau semantik. Konsentrasi metode ini lebih berkutat pada sekitar penggalian pengertian makna teks, kapan suatu lafaz diartikan secara majas, bagaimana memilih salah satu arti dari lafaz mustarak atau ambigu, mana ayat yang umum dan mana pula ayat yang khusus. Lalu kapan suatu perintah dianggap wajib dan kapan pula sunnah, kapan larangan itu haram dan kapan pula makruh, dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya itu ada istihad taklili atau al-qiyasi, yaitu istihad untuk menggali dan menetapkan hukum terdapat permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan metode qiyas. Dalam istihad qiyasi ini, hukumnya memang tidak tersurat, tetapi tersirat dalam dalil yang ada. Lalu ada ijtihad istislahi. Menurut Muhammad Salam Madkur, ijtihad istislahi adalah pengorbanan kemampuan untuk sampai kepada hukum syara atau Islam dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum atau kuliah, yaitu mengenai masalah yang mungkin digunakan pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut, dan tidak ada nas yang khusus atau dukungan ijma terhadap masalah itu. Selain itu, tidak mungkin pula diterapkan metode qiyas atau metode istihsan terhadap masalah itu. Ijtihad ini pada dasarnya merujuk kepada kaidah jab al-maslahah wa daf mafsadah, yang artinya itu menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk kaidah-kaidah syara. Lalu selanjutnya itu ada pendekatan dalam istihad. Dalam berijtihad, pendekatan konstekstual atau tempat, zaman, dan pengembangan ilmu pengetahuan akan sangat memengaruhi hasil ijtihad. Maka bisa saja suatu permasalahan yang sama akan menghasilkan hasil ijtihad yang berbeda dikarenakan perbedaan tempat dan waktu. Yang selanjutnya itu ada contoh metode ijtihad. Ada beberapa metode atau cara untuk melakukan ijtihad, baik ijtihad sendiri ataupun bersama orang lain. Metode ijtihad diantaranya adalah
Yang pertama itu ada ijma. Ijma adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Yang kedua ada kias. Kias adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul karena persamaan ilatnya. Selanjutnya adalah istihsan. Istihsan merupakan menetapkan hukum dengan berpedoman kepada dalil yang ada yang bersifat umum. Istihsan itu ada dua jenis, yaitu istihsan dengan cara pemindahan hukum kuli kepada hukum juzi. Contohnya, ketika melakukan transaksi jual beli, maka barang yang akan dibeli harus ada atau jelas keberadaannya, serta harus ada sesuai dengan tempo waktu akad jual beli antara pembeli maupun penjual. Kadar atau takaran barang tersebut juga harus jelas sesuai timbangan. Namun jika keringanan bagi pembeli yang tidak mempunyai, si pembeli mampu memberikan uang muka terlebih dahulu, maka ada pengecualian hal tersebut. Irisan dengan cara pemindahan dari kias jali kepada kias kafi karena ada dalil yang mengharuskan pemindahan itu. Contohnya, perempuan kepada laki-laki diperbolehkan mengqashar sholat berjamaah, walaupun terdapat perbedaan jenis kelamin. Tapi perbedaan ini bisa dikesampingkan karena dalam keadaan darurat, yaitu sedang dalam perjalanan yang jauh. Adapun istihsan dari segi sandaran dalilnya terbagi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah istihsan yang disandarkan kepada teks Al-Quran atau hadis yang lebih kuat. Lalu ada istihsan yang disandarkan kepada ijmah. Contohnya orang memberi upah kepada orang yang berjasa mencari hewan jangkrik untuk makanan burung. Hal ini bukan dimaksud jual beli jangkrik, namun bertujuan untuk mengapresiasi jasa orang tersebut. Lalu ada istihsan yang disandarkan kepada adat kebiasaan, urf. Sebagai ulama berpendapat bahwa memperbolehkan wakaf dengan barang yang bergerak seperti hewan ternak atau motor, karena lazimnya orang wakaf itu adalah benda mati atau tidak bergerak seperti tanah, rumah, dan sebagainya. Lalu ada istihsan yang disandarkan kepada urusan yang sangat darurat, seperti memegang Al-Quran dalam keadaan tidak suci karena kondisi Al-Quran tersebut berada di tempat yang kotor atau menjijikan. Lalu ada istihsan yang disandarkan kepada kemaslahatan. Seperti dalam kehidupan sosial, kita sering mengalami perbedaan pendapat, entah dengan keluarga maupun masyarakat. Maka dari itu perlu untuk adanya sikap toleransi. Lalu ada istihsan yang disandarkan kepada kias kafi, seperti mematikan binatang tanpa ada sebabnya yang pasti. Maka hal ini tidak bisa dijadikan acuan hukum secara pasti. Berikutnya adalah istilah. Istilah merupakan suatu konsep dalam pemikiran hukum Islam yang menjadikan maslahah atau kepentingan atau kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terikat atau mursalah menjadi suatu sumber hukum sekunder. Dalam kajiannya, para al-ijtihad ada 3 jenis maslahah, yaitu yang pertama, masalah yang diakui ajaran syariah yang terdiri dari 3 tingkat kebutuhan manusia, yaitu daruriyah atau bersifat mutlak karena menyangkut komponen kehidupan sendiri sebagai manusia. Lalu ada hajiyah, yaitu kebutuhan pokok untuk menghindari kesulitan dan kemelaratan dalam kehidupannya. Lalu ada asiniyah atau kebutuhan perlengkapan dalam rangka memelihara sopan santun dan tata krama dalam kehidupan. Lalu ada masalah yang tidak diakui ajaran syariah, yaitu kepentingan yang bertentangan dengan masalah yang diakui terutama pada tingkat pertama. Lalu ada masalah yang tidak terikat pada jenis pertama dan kedua. Penempatan masalah ini sebagai suatu sumber hukum sekunder, menjadikan hukum Islam itu luas dan dapat diterapkan pada setiap kurun waktu di segala lingkungan sosial. Perkenalkan, nama saya Oni Puspita Ningrum. Saya akan menjelaskan penjelasan yang selanjutnya, yaitu Sadu al-Zarai. Sadu al-Zarai dapat didefinisikan sebagai segala hal yang bisa menghantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu, baik berakibat mafsadat maupun maslahah. Oleh karenanya, apabila mengandung akibat mafsadat, maka ada ketentuan jalan tersebut ditutup. Sedangkan apabila berakibat maslahah, maka ada ketentuan jalan tersebut dibuka. Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya, istilah yang kedua ini kurang populer. Sebagai gambaran, seorang hakim dilarang menerima hadiah dari para pihak yang sedang berperkara sebelum perkara tersebut diputuskan, karena dikhawatirkan akan membawa kepada ketidakadilan dalam penetapan hukum mengenai kasus yang ditangani. Pada dasarnya menerima hadiah itu hukumnya boleh, tetapi dalam kasus ini menjadi dilarang. Pelarangan terhadap hakim untuk menerima hadiah ini adalah sesuai dengan prinsip dasar syara, yaitu upaya untuk menarik maslahat dan menghindari
mafsadat. Contoh lainnya adalah zina. Zina hukumnya haram. Maka melihat aurat wanita yang menghantarkan kepada perbuatan zina juga merupakan haram. Atau sholat Jumat merupakan kewajiban. Maka meninggalkan segala kegiatan untuk melaksanakan sholat Jumat wajib pula hukumnya. Selanjutnya adalah al-uruh. Al-uruh adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Dalam hukum Islam, uruh menepati posisi yang penting dalam penetapan hukum. Hal ini karena uruh menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat secara membudidaya dan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga uruh dapat dijadikan metode penetapan hukum ekonomi Islam, termasuk dalam kegiatan transaksi ekonomi. Beberapa contoh penerapan uruh dalam transaksi ekonomi sekarang ini adalah jual beli di pusat perbelanjaan modern dan transaksi yang berbasis online tanpa mengucapkan sikhat atau ucapan saya jual, saya beli. Apabila menggunakan literatur fikih klasik, maka jual beli seperti ini tidaklah sah karena tidak mengucapkan sikhat yang jelas, melainkan menggunakan isyarat atau tanda. Contoh isyarat atau tanda yang digunakan oleh penjual adalah meletakkan barang-barang atau memajang gambar-gambar dengan label harga offline atau online yang hendak dijual. Sedangkan untuk pembeli dengan cara mengambilnya dan membayarnya di kasir atau dengan secara transfer. Jual beli tersebut sudah menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak dan secara substantif sudah memenuhi prinsip dasar dalam akad jual beli. Dan jual beli tersebut boleh dilakukan berdasarkan uruh atau kebiasaan masyarakat pada saat ini. Selanjutnya ada qaul sahabi. Qaul sahabi adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi Muhammad menyangkut hukum masalah-masalah yang tidak diatur dalam nas, baik Al-Quran maupun Sunnah. Adapun contoh dari qaul sahabi adalah kasus potong tangan tindak pidana pencurian. Dalam Al-Quran, Allah berfirman pada surat Maidah ayat 38. Pencurian menurut hukum Islam ialah perbuatan seorang mengambil harta orang lain secara bersembunyi-sembunyi pada tempat penyimpanan yang wajar. Tetapi berbeda dengan Umar bin Khattab yang dikabarkan pernah tidak melaksanakan hukum potong tangan suatu masyarakat Islam sedang mengalami musibah, kekurangan persediaan makanan, dan bahaya kelaparan. Peristiwa ini terjadi pada musim paceklik dan juga beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah pencurian, seperti pencurian Baitul Mal dan pencurian seorang budak yang tidak diberi makan oleh majikannya. Dalam kasus tersebut, tidak mudah untuk mengatakan bahwa Umar bin Khattab telah melanggar ketentuan ayat Al-Quran yang memerintahkan pemotongan tangan pencuri. Sementara Al-Quran sendiri tidak memberikan perincian penjatuhan hukuman potong tangan tersebut. Menurut Ahmad Hasan, terserah sunnah dan rai untuk memutuskan kapan pemotongan tangan dilaksanakan, kapan tidak. Yang terakhir ada syar'u man qablana. Syar'u man qablana adalah hukum syariat sebelum kita umat Islam. Para ulama usul fikih sepakat bahwa syariat yang diberikan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad yang tidak tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah tidak berlaku lagi bagi umat Islam. Dan syariat sebelum Islam yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah dan secara tegas ditetapkan bahwa syariat itu berlaku bagi umat Islam. Maka itu menjadi bagian dari syariat Islam. Meski syar'u man qablana secara konsekuensi hukum berlaku, namun keberlakuannya tersebut bukan karena kedudukannya sebagai syariat sebelum Islam, tetapi karena ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah.
Syariat-syariat yang berhubungan dengan hukum inilah yang dimaksud syar'u man qoblana. Seperti syariat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan ajaran nabi-nabi lain sebelum Islam. Contohnya adalah puasa. Puasa adalah suatu ibadah yang telah diisyaratkan kepada umat-umat sebelum Islam dan kemudian diisyaratkan juga untuk umat Islam sebagaimana disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.